Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Pada pagi yang cerah di kota Baghdad, angin sepoi-sepoi berhembus lembut melalui pepohonan di halaman istana Khalifah Harun al-Rasyid. Suasana pagi yang damai ini, penuh dengan aktivitas istana yang sibuk, mulai terganggu oleh kedatangan seorang utusan kerajaan yang terlihat sangat cemas. Utusan itu datang dengan cepat, mengenakan jubah panjang berwarna kuning emas, seakan membawa pesan yang mendesak. Ia langsung menuju ke ruang utama istana, tempat sang khalifah biasa mengadakan audiensi. Khalifah Harun al-Rasyid yang sedang duduk di singgasana memandang utusan yang datang dengan penuh perhatian. Sang khalifah dikenal tidak hanya sebagai penguasa yang bijaksana, tetapi juga sebagai pribadi yang sangat peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Namun, kali ini wajahnya tampak sedikit bingung saat melihat utusan itu datang dengan ekspresi cemas. "Apakah ada masalah besar, utusan?" tanya sang khalifah dengan suara berat. Matanya tajam menatap utusan yang berdiri di hadapannya. Utusan itu menundukkan kepala hormat, lalu berbicara dengan terbata-bata. "Yang mulia, saya datang membawa kabar tentang seekor kuda yang sangat luar biasa. Kuda ini sangat kuat dan indah, tetapi ada satu masalah besar. Kuda itu tidak mau berlari. Bahkan ketika ditunggangi, ia hanya berdiri diam dan tidak bergerak." Khalifah al-Rasyid mengernyitkan dahi mendengar cerita yang tidak biasa ini. "Apa maksudmu, kuda tidak bisa berlari? Bukankah kuda adalah simbol kekuatan, kecepatan, dan kemegahan di kerajaan kita? Apa yang terjadi dengan kuda ini?" Utusan itu mengangguk, tampak semakin khawatir. "Benar yang mulia, kuda ini memiliki semua sifat yang diinginkan. Tubuhnya besar, otot-ototnya kekar, dan kekuatannya luar biasa. Namun, setiap kali kami mencoba mengujinya di lapangan, atau bahkan mengikutinya dalam sebuah perlombaan, kuda itu hanya berdiri diam tanpa bergerak. Kami telah memeriksanya, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa kuda itu tidak mau berlari." Sang khalifah tampak semakin penasaran dan mulai merasa tertarik. Jika kuda itu tidak bisa berlari, lalu apa gunanya memiliki kuda seperti itu? Sebuah kuda adalah simbol prestis dan kekuatan, tidak hanya untuk ditonton. Jika ia tidak bisa berlari, maka apa gunanya bagi kerajaan kita? Utusan itu merunduk, merasa sedikit ragu. "Yang mulia, meskipun kuda itu tidak mau berlari, ia tetap dianggap memiliki nilai. Namun, banyak orang di kerajaan ini mulai bertanya-tanya tentang masalah ini, dan saya datang ke sini untuk meminta petunjuk dari Anda, Yang mulia." Khalifah al-Rasyid terdiam sejenak, merenung. Kemudian ia berkata, "Jika kuda itu benar-benar tidak bisa berlari, kita harus mencari tahu penyebabnya. Tidak mungkin ada makhluk yang seperti itu tanpa alasan yang jelas. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini terus berlarut-larut, karena itu bisa menurunkan wibawa kerajaan kita." Setelah berpikir beberapa saat, sang khalifah memberi perintah tegas, "Panggil Abu Nawas ke istana. Dia adalah orang yang paling cerdik di kerajaan ini, dan saya yakin dia akan menemukan solusi untuk masalah ini. Saya ingin dia segera menyelesaikan masalah tentang kuda yang tak bisa berlari ini." Utusan itu membungkuk dalam-dalam dan segera pergi untuk menyampaikan pesan tersebut. Sementara itu, Khalifah al-Rasyid kembali duduk di singgasananya, merasa sedikit lebih tenang. Meskipun masalah ini tampak sepele, ia tahu bahwa bahkan masalah kecil pun bisa berkembang menjadi hal besar jika tidak segera ditangani. Kabar bahwa Khalifah al-Rasyid memanggil Abu Nawas segera menyebar di istana. Semua orang tahu bahwa Abu Nawas adalah penasihat yang terkenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tak terduga. Banyak yang penasaran bagaimana Abu Nawas akan menangani masalah yang aneh ini.
Abu Nawas, yang saat itu sedang menikmati secangkir kopi di rumahnya, mendengar kabar tersebut dari seorang pelayan yang datang mengantarkan surat dari istana. Dengan senyum lebar, Abu Nawas membuka surat itu dan membacanya. Khalifah meminta saya untuk menangani kuda yang tidak bisa berlari. Ini bisa menjadi tugas yang menarik, gumam Abu Nawas sambil tertawa kecil. Setelah mempersiapkan diri, Abu Nawas berjalan santai menuju istana. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan cara-cara yang cerdik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kuda yang tidak bisa berlari, pasti ada sesuatu yang aneh di balik ini. Mungkin saja masalahnya bukan sekadar fisik, tetapi ada hal lain yang perlu saya temukan, pikirnya. Sesampainya di istana, Abu Nawas disambut oleh sang khalifah dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, saya memanggilmu untuk menyelesaikan masalah yang tampaknya tak terpecahkan, kata Khalifah Al-Rashid. Ada seekor kuda di kerajaan ini yang tidak mau berlari, meskipun ia tampak kuat dan sehat. Saya ingin kamu menyelidikinya dan menemukan apa yang menyebabkan kuda itu tidak mau berlari. Abu Nawas mengangguk dan tersenyum. Yang mulia, saya akan menangani masalah ini dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dengan sedikit kecerdikan, kita akan mengetahui penyebabnya. Khalifah Al-Rashid memberikan izin kepada Abu Nawas untuk pergi ke tempat kuda itu berada. Silakan Abu Nawas, saya yakin kamu akan menemukan jawabannya. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas menuju kandang tempat kuda itu disimpan. Begitu tiba di sana, ia langsung memeriksa kuda tersebut dengan seksama. Kuda itu terlihat tampan, dengan tubuh yang kekar dan bulu yang berkilau. Namun, seperti yang telah diceritakan, kuda itu hanya berdiri diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk bergerak. Abu Nawas mengelus leher kuda itu, berpikir keras. Ada sesuatu yang aneh di sini. Kuda ini tampaknya bukan hanya soal fisik. Mungkin ia merasa tidak ada alasan untuk berlari, katanya dalam hati. Dengan mata yang tajam, Abu Nawas mulai berpikir tentang langkah berikutnya. Ia yakin bahwa kunci untuk menyelesaikan masalah ini bukan hanya memeriksa kuda itu secara fisik, melainkan juga memahami apa yang membuatnya tidak bergerak. Saya harus menemukan cara untuk membuat kuda ini tertantang, gumam Abu Nawas, karena hanya dengan tantangan yang tepat, kuda ini akan berlari. Dengan senyum nakal di wajahnya, Abu Nawas tahu bahwa tantangan ini akan memerlukan kecerdikan yang luar biasa. Dia merasa sangat yakin bahwa dia akan segera menemukan solusi yang tak terduga. Hari itu, setelah pertemuan dengan Khalifah, Abu Nawas berjalan dengan santai meninggalkan istana. Di sepanjang jalan, ia terus memikirkan masalah yang baru saja diberikan kepadanya. Kuda yang tidak bisa berlari, bukankah itu masalah yang cukup aneh? Pikirannya berkecamuk, mencoba mencari tahu alasan di balik kelakuan kuda yang tampaknya sehat dan kuat, namun tidak mau berlari. Ini pasti sebuah ujian yang menarik, gumamnya sambil tersenyum lebar. Kuda yang tidak mau berlari. Apakah ini masalah fisik? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih tersembunyi? Di sepanjang perjalanan menuju tempat kandang kuda, Abu Nawas mulai merencanakan pendekatan yang akan diambil. Ia tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah ini, ia tidak hanya membutuhkan kecerdikan, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang karakter kuda tersebut dan apa yang sebenarnya menghalanginya untuk berlari. Setibanya di kandang, Abu Nawas langsung mendekati kuda yang dimaksud. Kuda itu tampak gagah dengan tubuh yang besar dan otot-otot kekar. Bulunya mengkilat, seakan merespon cahaya matahari yang terik. Namun, saat Abu Nawas mendekat, kuda itu hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah tidak ada yang menarik perhatiannya. Abu Nawas membungkuk sedikit, mengamati kuda itu lebih dekat. Sepertinya kamu bukan kuda biasa. Kamu tampak sehat, kuat, dan sangat indah. Tapi kenapa kamu tidak mau berlari? Apakah ini masalah fisik? Tanya Abu Nawas, meskipun ia tahu bahwa jawabannya bukan sekadar masalah fisik. Dengan tangan lembut, Abu Nawas mengelus leher kuda itu. Mungkin kamu sedang merasa bosan, atau ada sesuatu yang mengganggumu, pikirnya dalam hati. Setelah menghabiskan beberapa waktu memeriksa kuda tersebut, Abu Nawas mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar keengganan fisik. Kuda ini jelas bukan kuda biasa. Ia terlihat seperti kuda yang cerdas. Mungkin kuda ini hanya membutuhkan dorongan atau motivasi yang tepat. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benak Abu Nawas. Ini dia. Kuda ini tidak mau berlari bukan karena ia tidak bisa, tetapi karena ia merasa tidak ada alasan yang cukup besar untuk berlari.
Jika saya bisa memberikan tujuan atau tantangan besar, mungkin kuda ini akan berubah. Abu Nawas tersenyum lebar, merasa yakin dengan pemikirannya. Namun, sebelum dia melangkah lebih jauh, Abu Nawas ingin berbicara terlebih dahulu dengan pemilik kuda tersebut. Dia tahu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kuda ini, ia harus memahami karakter dan latar belakangnya. Abu Nawas menemui pemilik kuda, seorang pedagang kaya bernama Ibrahim yang terkenal di kerajaan karena kekayaan dan koleksinya yang luar biasa. Ibrahim adalah seorang pria yang bijaksana, namun kadang-kadang terlalu terobsesi dengan kekayaannya. Ibrahim, saya mendengar tentang masalah yang kamu hadapi dengan kuda ini. Kuda yang tidak mau berlari katanya. Bisa ceritakan lebih banyak? Tanya Abu Nawas sambil duduk di kursi kayu yang disediakan oleh Ibrahim. Ibrahim mengangguk dan mulai menceritakan kisah kuda tersebut. Ini adalah kuda terbaik yang pernah saya miliki. Saya membelinya dengan harga yang sangat tinggi, berharap ia bisa membawa kehormatan bagi keluarga saya. Namun, begitu saya mencoba menungganginya untuk berlari, ia hanya berdiri diam dan tidak bergerak. Saya sudah mencoba segala cara, bahkan memaksanya, tetapi ia tetap tidak mau berlari. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Ibrahim. Saya mengerti, jadi kuda ini tampaknya memiliki potensi yang besar, tetapi tidak tertarik untuk menggunakan potensinya, kata Abu Nawas, berpikir keras. Betul, jawab Ibrahim, merasa frustasi. Saya bahkan sudah memberinya makanan terbaik, tetapi dia tetap tidak mau berlari. Abu Nawas tersenyum kecil, merasa semakin yakin dengan teori yang ia miliki. Ibrahim, apakah kamu pernah memberi kuda ini sebuah tujuan yang besar, sebuah alasan yang cukup kuat untuk membuatnya bergerak? Ibrahim tampak bingung. Apa maksudmu Abu Nawas? Apakah tujuan bisa membuat kuda berlari? Abu Nawas tertawa pelan. Tentu saja, jika kuda ini merasa tidak ada alasan besar untuk berlari, ia akan tetap diam. Namun, jika ia tahu ada sesuatu yang sangat bernilai yang bisa didapatkan jika ia berlari, maka ia akan berlari tanpa ragu. Setiap makhluk hidup, tidak terkecuali kuda, membutuhkan dorongan atau tantangan untuk mencapai tujuannya. Ibrahim masih tampak bingung, tetapi ia memutuskan untuk mengikuti saran Abu Nawas. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa membuat kuda ini berlari? Abu Nawas mengeluarkan ide cerdiknya. Buatlah sebuah perlombaan kuda yang luar biasa. Berikan hadiah yang sangat besar, sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh kuda ini. Jika kuda ini tahu bahwa ada sesuatu yang berharga di depan, maka ia akan berlari dengan semangat. Ibrahim mulai mengerti. Kamu ingin saya mengadakan lomba untuk membuat kuda ini berlari? Betul sekali, jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Namun, saya akan memberikan satu syarat. Kuda ini hanya boleh ikut lomba jika ia bisa berlari. Jika ia tidak mau berlari, maka ia tidak akan diperbolehkan ikut. Ini akan menjadi tantangan besar baginya. Ibrahim merasa terinspirasi dengan ide Abu Nawas dan setuju untuk segera mengadakan lomba kuda dengan hadiah yang luar biasa. Kabar mengenai lomba kuda ini segera tersebar di seluruh kerajaan dan banyak orang yang tertarik untuk ikut serta. Setiap kuda yang ikut lomba dijanjikan hadiah besar dan kuda yang menang akan mendapatkan penghargaan tinggi. Abu Nawas percaya bahwa dengan perlombaan ini, kuda yang tidak mau berlari itu akan menemukan motivasi dan akhirnya berlari dengan semangat yang luar biasa. Dalam hati, ia merasa yakin bahwa ia telah menemukan solusi yang tepat. Ini akan menjadi tantangan terbesar bagi kuda itu, kata Abu Nawas kepada Ibrahim sambil tersenyum penuh arti. Dan saya yakin, kuda itu tidak akan membiarkan peluang ini terlewat begitu saja. Dengan rencana yang matang, Abu Nawas menunggu hari perlombaan, percaya bahwa kecerdikannya akan segera membuahkan hasil. Namun, di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa untuk memecahkan masalah ini, ia harus memberikan lebih dari sekadar hadiah. Ia harus memberikan sesuatu yang benar-benar memotivasi. Setelah mendapatkan tugas dari khalifah untuk mengatasi masalah kuda yang tidak mau berlari, Abu Nawas bergegas menuju kandang tempat kuda itu berada. Sepanjang perjalanan, ia berpikir keras tentang bagaimana seharusnya ia mendekati masalah ini. Sebuah kuda yang tampak sehat dan kuat, tetapi tidak mau berlari, ini jelas bukan masalah biasa. Dan Abu Nawas tahu bahwa untuk menghadapinya, ia harus mencari tahu lebih dalam. Tidak mungkin kuda itu benar-benar tidak bisa berlari jika ia sehat dan tidak ada gangguan fisik. Sesampainya di kandang, Abu Nawas mendekati kuda yang dimaksud dengan perlahan. Kuda itu tampak gagah dengan tubuh yang besar dan otot-otot kekarnya.
Bulu-bulunya mengkilat di bawah cahaya matahari yang masuk ke dalam kandang, menambah kesan kemegahannya. Namun, meskipun tampak kuat, kuda itu hanya berdiri diam di sudut kandang, tanpa menunjukkan keinginan untuk bergerak. Abu Nawas berhenti sejenak dan mengamati kuda itu dengan seksama. Tatapan matanya penuh rasa penasaran, mencoba mencari tahu apa yang membuat kuda ini begitu berbeda dari kuda-kuda lainnya. Kamu pasti bukan kuda sembarangan, gumam Abu Nawas. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar fisik. Apa yang sebenarnya menghalangimu untuk berlari? Abu Nawas kemudian melangkah lebih dekat dan menepuk pelan bahu kuda itu. Kamu tidak merasa lelah, kan? Kamu tampak segar dan penuh tenaga, katanya sambil memeriksa bagian tubuh kuda yang tampaknya sehat. Namun, kuda itu hanya menatapnya dengan tenang, tidak memberikan reaksi apapun. Tidak ada tanda-tanda kelelahan atau kesakitan. Abu Nawas merenung, merasa semakin yakin bahwa masalah ini bukan sekadar masalah fisik. Kuda ini sehat, kuat, dan tampak sangat penuh potensi. Tetapi kenapa ia tidak mau berlari? Tiba-tiba Abu Nawas tersenyum. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Mungkin ini bukan masalah fisik, tapi masalah motivasi. Kuda ini tidak berlari karena ia merasa tidak ada alasan untuk melakukannya. Mungkin ia merasa tidak ada tujuan yang cukup besar untuk membuatnya bergerak, pikirnya dalam hati. Namun Abu Nawas tahu bahwa ini hanyalah dugaan awal. Ia tidak bisa hanya bergantung pada insting saja. Untuk memastikan hal ini, ia harus menggali lebih dalam, bertanya lebih banyak kepada orang-orang yang terlibat, termasuk pemilik kuda tersebut. Mungkin ada sesuatu yang terlewatkan, sebuah detail kecil yang bisa memberikan petunjuk. Abu Nawas kemudian pergi menemui Ibrahim, pemilik kuda tersebut. Ibrahim adalah seorang pedagang kaya yang sangat dihormati di kerajaan. Ia dikenal memiliki banyak koleksi kuda terbaik, dan kuda ini adalah salah satu yang paling istimewa. Namun, meskipun kuda ini memiliki segala yang diinginkan, ia tidak mau berlari. Salam sejahtera Ibrahim. Saya datang untuk memeriksa kuda yang kamu sebutkan, kata Abu Nawas dengan senyum ramah. Ibrahim menyambutnya dengan penuh perhatian, lalu mereka berjalan bersama menuju kandang kuda. Abu Nawas, saya merasa sangat frustasi dengan kuda ini, kata Ibrahim dengan nada yang penuh kekecewaan. Ia tampaknya sangat kuat dan sehat, namun setiap kali saya mencoba mengendarainya, ia hanya berdiri diam. Saya sudah mencoba segala cara, tetapi kuda ini tetap tidak mau berlari. Abu Nawas mengangguk, mendengarkan dengan seksama. Saya mengerti. Apakah kamu sudah memeriksa apakah ada masalah fisik pada kuda ini? Ibrahim menggelengkan kepala. Tidak, saya sudah memeriksanya dengan seksama. Kuda ini tidak memiliki cedera atau masalah fisik sama sekali. Semua bagian tubuhnya tampak sempurna. Abu Nawas tersenyum bijak. Maka saya rasa masalahnya bukanlah fisik. Kuda ini tidak berlari bukan karena tidak bisa, tetapi karena tidak merasa ada alasan yang cukup besar untuk melakukannya. Ibrahim terkejut. Apa maksudmu? Tidak ada alasan untuk berlari. Benar, jawab Abu Nawas. Kuda ini mungkin merasa tidak ada tujuan yang lebih besar yang bisa dicapainya dengan berlari. Jika kamu memberinya sebuah alasan besar, sesuatu yang sangat berharga atau bermakna, saya yakin kuda ini akan bergerak. Ibrahim tampak bingung. Jadi, apa yang harus saya lakukan untuk memberi kuda ini alasan besar untuk berlari? Abu Nawas memikirkan jawabannya dengan seksama. Kamu harus memberikan sebuah tantangan yang sangat besar, Ibrahim. Sesuatu yang tak bisa ditolak oleh kuda ini. Sebuah perlombaan besar dengan hadiah yang luar biasa. Bukan hanya hadiah uang atau barang, tetapi sebuah penghargaan yang bisa membawa kehormatan besar bagi kuda yang menang. Ibrahim mengernyitkan dahi, masih tidak sepenuhnya mengerti. Kamu ingin saya mengadakan perlombaan hanya untuk membuat kuda ini berlari? Abu Nawas mengangguk dengan percaya diri. Ya, tetapi bukan sembarang perlombaan. Buatlah lomba yang sangat bergengsi dan beri hadiah yang sangat berarti. Misalnya, kehormatan bagi kuda yang menang, sesuatu yang lebih dari sekadar materi. Kuda ini akan merasa tertantang jika ia tahu ada sesuatu yang sangat berharga yang menunggunya di garis finish. Ibrahim mulai mengerti. Jadi, saya harus membuat perlombaan yang begitu penting bagi kuda ini sehingga ia merasa harus berlari untuk mencapai tujuannya. Betul sekali. Jawab Abu Nawas, dan dengan itu saya yakin kuda ini akan menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya. Ibrahim terlihat lebih tenang dan berpikir keras. Baiklah, saya akan mengikuti saranmu. Saya akan mengadakan perlombaan ini dan memberikan hadiah besar yang lebih dari sekadar materi. Abu Nawas tersenyum puas.
Kamu akan melihat perubahan besar dalam kuda ini, Ibrahim. Hanya perlu sedikit dorongan, dan kuda ini akan berlari lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Dengan rencana perlombaan yang segera disiapkan, Abu Nawas yakin bahwa tantangan ini akan mengungkapkan potensi besar yang tersembunyi dalam kuda tersebut. Ia tahu bahwa kadang-kadang yang dibutuhkan untuk memicu tindakan besar adalah motivasi yang tepat. Dan sekarang, kuda itu akan merasakan semangat dan dorongan yang membuatnya berlari secepat mungkin. Perlombaan besar itu pun dipersiapkan dengan meriah, dan seluruh kerajaan menanti dengan penuh antusiasme. Abu Nawas merasa yakin bahwa kecerdikannya akan membawa hasil yang luar biasa. Setelah mendengar ide dari Abu Nawas mengenai perlombaan kuda yang harus diadakan untuk memberi motivasi pada kuda yang tidak mau berlari, Ibrahim merasa tertantang dan segera memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dengan semangat yang baru, ia mulai menyusun rencana perlombaan yang akan mengundang seluruh rakyat Baghdad untuk menyaksikan acara tersebut. Kabar mengenai lomba kuda ini segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, dan banyak orang yang mulai tertarik untuk ikut berpartisipasi, baik sebagai peserta perlombaan maupun sebagai penonton. Mereka penasaran untuk melihat apakah kuda yang selama ini enggan berlari bisa menunjukkan kemampuannya. Ibrahim menghubungi semua pemilik kuda terbaik di kerajaan dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam perlombaan ini. Ia menjanjikan hadiah yang sangat besar. Selain uang yang berlimpah, pemenang perlombaan juga akan mendapatkan kehormatan besar dari khalifah dan segenap rakyat Baghdad. Hadiah itu cukup menggoda untuk menarik perhatian siapa saja, bahkan kuda-kuda terbaik dari seluruh kerajaan. Abu Nawas dengan penuh kecerdikan menyusun rencana agar perlombaan ini tidak hanya mengundang peserta, tetapi juga menciptakan ketegangan dan kegembiraan yang membuat kuda yang selama ini enggan berlari itu merasa benar-benar tertantang. Ia tahu bahwa hanya dengan cara yang tepat, kuda itu akan tergerak untuk berlari dengan semangat yang luar biasa. Beberapa hari sebelum perlombaan, Abu Nawas mengunjungi tempat perlombaan yang sudah dipersiapkan. Sebuah lapangan besar di pusat kota Baghdad telah dibersihkan dan dihias dengan warna-warni cerah. Pengaturan untuk lomba terlihat sangat meriah, dengan tribun yang dibangun untuk para penonton dan spanduk besar yang mengumumkan perlombaan tersebut. Abu Nawas berdiri di tepi lapangan, memerhatikan segala persiapan dengan cermat sambil berbisik pada dirinya sendiri. Inilah kesempatan bagi kuda itu untuk menunjukkan siapa dirinya. Pada saat yang sama, Ibrahim mempersiapkan kuda yang terkenal tidak mau berlari itu. Abu Nawas melihat kuda itu dengan teliti. Kuda itu tampak lebih segar dari sebelumnya, seolah-olah ia telah merasa sebuah perubahan dalam dirinya setelah diberi alasan yang cukup besar untuk berlari. Namun, Abu Nawas tahu bahwa tantangan yang sebenarnya baru akan dimulai. Pada pagi perlombaan, ratusan orang mulai berkerumun di sekitar lapangan. Mereka semua datang untuk menyaksikan apakah kuda yang terkenal tidak mau berlari itu akan akhirnya berlari. Para peserta lomba lainnya sudah berkumpul di garis start, masing-masing dengan kuda-kuda terbaik mereka. Semua orang tampak percaya diri, kecuali Ibrahim yang masih merasa khawatir. Ia berdiri di dekat Abu Nawas, matanya terpaku pada kuda yang berdiri tenang di sampingnya. "Apakah kamu yakin, Abu Nawas? Aku hampir tidak bisa percaya bahwa kuda ini akan berlari. Apa yang harus kita lakukan jika dia tiba-tiba berhenti seperti sebelumnya?" tanya Ibrahim sedikit gugup. Abu Nawas menepuk bahu Ibrahim dengan lembut. "Jangan khawatir, Ibrahim. Kuda ini sudah memiliki alasan yang sangat besar untuk berlari. Ingat, ini bukan hanya tentang hadiah, tetapi juga tentang kehormatan besar yang akan diperolehnya. Jika ia merasa terhormat, ia akan berlari secepat mungkin." Ibrahim mengangguk, meskipun masih ada keraguan dalam hatinya. "Baiklah, saya akan mempercayakan ini padamu, Abu Nawas." Saat tanda dimulainya perlombaan berbunyi, semua kuda berlari dengan kecepatan luar biasa, kecuali kuda yang tidak mau berlari itu. Kuda tersebut hanya berdiri diam di garis start, matanya tertuju pada garis finish yang jauh di depan. Penonton mulai berbicara, khawatir bahwa kuda itu akan kembali mengecewakan. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Ia tahu bahwa saat yang tepat akan datang. Perlombaan terus berlangsung, dan kuda-kuda lainnya semakin jauh meninggalkan kuda yang tidak mau berlari itu. Tapi saat semuanya tampak seperti akan berakhir dengan kekecewaan, Abu Nawas yang berdiri di dekat kuda itu berbisik dengan penuh semangat. "Ingat, ini untuk kehormatanmu. Jika kamu berlari, bukan hanya kamu yang menang, tetapi seluruh kerajaan akan mengingatmu sebagai pemenang sejati. Ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan siapa dirimu."
Kuda itu seakan mendengar kata-kata Abu Nawas, mulai bergerak perlahan. Namun setelah beberapa detik, ia mulai mempercepat langkahnya. Dan akhirnya, dalam sekejap, kuda itu melesat dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan kuda-kuda lainnya yang semula mendahuluinya. Penonton terkejut dan sorakan menggema di seluruh lapangan. Tidak ada yang menyangka kuda itu akan menunjukkan potensi sebesar itu. Dengan kekuatan yang luar biasa, kuda itu terus berlari, melintasi garis finish dengan kecepatan yang tak tertandingi. Semua orang terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kuda yang sebelumnya hanya berdiri diam kini telah menjadi pemenang perlombaan, dan sorakan penonton semakin keras. Abu Nawas yang berdiri di tepi lapangan dengan senyum puas di wajahnya, tahu bahwa ini adalah momen kemenangan. "Lihatlah Ibrahim," katanya dengan bangga. "Kuda ini hanya perlu sebuah alasan yang besar untuk bergerak. Dengan tantangan yang tepat, ia bisa berlari lebih cepat dari yang kita bayangkan." Ibrahim, yang sebelumnya ragu, kini merasa sangat bangga dan terharu. Ia berlari mendekati kuda yang menang, merangkulnya dengan penuh kegembiraan. "Terima kasih Abu Nawas. Tanpa kamu, kuda ini tidak akan pernah tahu potensinya. Ini adalah kemenangan yang luar biasa." Khalifah Harun al-Rasyid yang menyaksikan seluruh kejadian itu dengan mata penuh kekaguman, segera menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu telah menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sangat luar biasa. Kemenangan ini bukan hanya milik kuda itu, tetapi juga milik kebijaksanaanmu," katanya dengan bangga. Abu Nawas tersenyum. "Yang mulia, kadang-kadang yang kita butuhkan untuk mengatasi hambatan dalam hidup adalah alasan yang cukup besar untuk bergerak. Semua makhluk hidup, baik itu manusia atau kuda, membutuhkan motivasi yang tepat agar bisa mencapai potensi terbaik mereka." Khalifah tersenyum bijak. "Kamu benar Abu Nawas, dengan sedikit kecerdikan dan kebijaksanaan, segala sesuatu bisa dicapai." Perlombaan itu berakhir dengan kemenangan yang tak terduga, dan kuda yang selama ini tidak mau berlari kini menjadi legenda di seluruh kerajaan. Semua orang belajar bahwa dengan memberikan tantangan yang tepat, bahkan yang tampaknya tidak mungkin bisa dicapai, bisa menjadi kenyataan. Suasana di lapangan perlombaan sangat meriah. Setelah kuda yang terkenal tidak mau berlari itu berhasil melesat melewati garis finish, meninggalkan semua kuda lainnya dan debu. Semua penonton terdiam sejenak, terpesona oleh kecepatan luar biasa yang ditunjukkan oleh kuda yang sebelumnya hanya berdiri diam di garis start. Hanya beberapa saat sebelumnya, kuda itu tampak tidak berniat berlari, dan kini ia telah memenangkan perlombaan dengan begitu cepat, seakan melampaui batas-batas kemampuannya. Di sisi lapangan, Abu Nawas berdiri dengan senyum lebar di wajahnya. Ia tidak terkejut dengan hasil perlombaan tersebut, karena sejak awal ia sudah yakin bahwa dengan memberikan tantangan yang tepat, kuda itu akan menunjukkan potensinya yang luar biasa. Bagi Abu Nawas, ini adalah bukti bahwa kecerdikan dan motivasi adalah kunci untuk mengatasi hambatan, baik untuk manusia maupun makhluk lainnya. Ibrahim, pemilik kuda itu, berlari menuju kuda yang baru saja menyeberangi garis finish, terharu dan sangat bangga. Ia merangkul leher kuda itu dengan penuh kasih sayang, matanya berkaca-kaca. "Kamu luar biasa kuda, kamu membuktikan bahwa kamu bisa lebih dari sekadar berdiri diam," katanya dengan suara penuh emosi. Abu Nawas berjalan mendekat, tersenyum melihat kebahagiaan Ibrahim. "Itulah yang saya katakan Ibrahim, kadang-kadang kita hanya perlu memberikan sebuah alasan yang cukup besar untuk bergerak. Kuda ini memiliki semua yang diperlukan untuk berlari, hanya saja ia perlu tahu apa yang akan dia peroleh dari usahanya." Ibrahim mengangguk penuh rasa terima kasih. "Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih Abu Nawas. Tanpa kamu, saya pasti tidak akan pernah tahu potensi kuda ini. Kamu benar-benar telah memberikan alasan yang tepat bagi kuda ini untuk berlari." Di sisi lain, Khalifah Harun al-Rasyid yang menyaksikan semuanya dengan penuh kekaguman, akhirnya berdiri dan berjalan mendekat. "Abu Nawas," katanya dengan suara tegas namun penuh rasa bangga, "kamu telah melakukan hal yang luar biasa. Kamu tidak hanya menyelesaikan masalah ini, tetapi juga menunjukkan pada kita semua bahwa kecerdikan, motivasi, dan tantangan yang tepat bisa mengubah segalanya." Abu Nawas membungkuk dengan rendah hati, meskipun ia tahu bahwa kunci kesuksesan dalam masalah ini adalah menyadari bahwa tidak ada yang bisa dicapai tanpa adanya dorongan yang kuat.
Yang mulia, terkadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang tampak jelas, tetapi kita lupa bahwa motivasi yang tepat bisa membuka potensi yang tersembunyi dalam diri kita, baik itu manusia maupun hewan. Khalifah tersenyum, merasa sangat puas dengan solusi yang diberikan oleh Abu Nawas. Saya sangat terkesan dengan kecerdikanmu, Abu Nawas. Kemenangan ini bukan hanya milik kuda itu, tetapi juga milik kebijaksanaan yang kamu berikan. Kamu telah mengubah seluruh pandangan kita mengenai potensi dan motivasi. Kemudian Khalifah mengalihkan pandangannya ke kuda yang baru saja memenangkan perlombaan. Kuda ini, yang sebelumnya tidak dianggap mampu, kini menjadi pemenang. Ini adalah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa kadang-kadang kita semua memerlukan sedikit dorongan atau tantangan yang tepat untuk mencapai potensi terbaik kita. Abu Nawas tersenyum bijak. Yang mulia, saya hanya memberi kuda itu kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Kuda ini bukan hanya bisa berlari, tetapi ia bisa lebih cepat dari yang kita bayangkan jika diberi alasan yang tepat untuk berlari. Setelah perlombaan, banyak orang di kerajaan yang datang untuk memberikan penghargaan kepada kuda yang memenangkan lomba. Kuda itu tidak hanya memenangkan perlombaan, tetapi juga mendapatkan penghormatan besar dari seluruh kerajaan. Ibrahim sebagai pemilik kuda menerima hadiah yang lebih dari sekadar uang. Ia mendapatkan penghormatan tinggi dari Khalifah dan rakyat Baghdad yang menganggapnya sebagai pemilik kuda yang berhasil menunjukkan kehebatan kuda yang tak ternilai harganya. Namun, yang lebih penting bagi Ibrahim adalah pelajaran berharga yang dia peroleh dari peristiwa tersebut. Ia kini menyadari bahwa motivasi dan tujuan yang jelas adalah kunci untuk memaksimalkan potensi, baik itu untuk dirinya sendiri, kuda, atau siapapun. Kuda yang sebelumnya tampak tidak bisa berlari kini menjadi simbol keberanian dan ketekunan, dan ia merasa sangat bangga karena telah menjadi bagian dari perjalanan itu. Di sisi lain, Abu Nawas tidak hanya berhasil menyelesaikan masalah ini, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk mencapai hal-hal yang tampaknya mustahil. Abu Nawas percaya bahwa kadang-kadang kita hanya perlu sedikit kecerdikan dan pemahaman tentang apa yang membuat seseorang atau sesuatu bergerak untuk meraih tujuan yang lebih besar. Pada malam hari setelah perlombaan, saat semuanya sudah tenang, Abu Nawas duduk di tepi sungai, merenung. Ia merasa puas dengan hasil yang didapatkan, tetapi ia juga tahu bahwa pelajaran yang lebih dalam telah diajarkan, bahwa setiap tantangan dalam hidup bisa diatasi dengan motivasi yang tepat, sedikit kecerdikan, dan kepercayaan pada potensi yang tersembunyi dalam diri kita semua. Semua orang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuannya, pikir Abu Nawas. Kita hanya perlu tahu cara memberi mereka alasan yang tepat untuk bergerak. Dengan senyum puas di wajahnya, ia memandang langit malam yang penuh bintang, merasa bahwa dalam setiap tantangan ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.